uh, Baiklah rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali. Saya kali ini akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang classical mechanics di dalam formalisme Hamiltonian. Kali ini kita akan membahas mengenai simetri. Yang dimaksud dengan simetri adalah secara umum bila kita mempunyai sebuah transformasi biasanya terhadap koordinatnya atau variabelnya, lalu ada sebuah fungsi yang dia invarian, artinya tidak bergantung terhadap transformasi itu. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah fungsi fx, itu diberikan oleh fx kuadrat, ini fungsi hiperbola, parabola, bentuknya seperti ini. Dalam pembahasan sebelumnya kita membahas yang disebut dengan passive transformation, yaitu transformasi yang mengganti koordinat atau mengganti variabel, atau kita relabeling, kita labelkan ulang fungsi tersebut. Misalnya saya definisikan ulang sebuah variabel atau koordinat baru disebut y, di mana y adalah x kuadrat, sehingga sehingga fungsi awal yang tadi fx saya tuliskan dalam koordinat atau variabel y, dia menjadi fy sama dengan y. Akibatnya bentuk daripada fungsi itu sendiri dalam koordinat y itu berubah. Oke. Jadi secara umum untuk yang pasif transformasi bentuknya fy di sini itu berbeda dengan bentuk awal di mana fx. Ingat, y dan x ini dia berbeda label dihubungkan dengan transformasi ini, bahwa y sama dengan x kuadrat. Oke. Selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai aktif transformasi. Yang dimaksud dengan aktif transformasi, misalkan koordinat x ini saya ganti seluruhnya dengan min x plus a. Dalam hal ini saya tetap menggunakan fungsi fx yang sama, di mana saya rubah sekarang menjadi f min x plus a. Maksudnya di sini adalah saya tetap menggunakan fungsi yang sama, tetapi acuannya bahwa saya refleksikan kalau saya rubah posisi dari setiap variabel, setiap poin di fx tersebut. Oke. Caranya kita tinggal substitusikan bahwa yang tadi sebelumnya x kita jadikan min x plus a seperti ini, sehingga kita dapatkan fx kuadrat minus 2ax plus a kuadrat. Oke. Fungsinya tetap sama karena di sini saya gunakan min x plus a kuadrat. Oke. Jadi di sini bisa lihat proses daripada aktif transformasi seperti kita sudah bahas sebelumnya, bahwa aktif transformasi adalah kita menggunakan istilahnya kita menggeser, kita rubah posisinya. Jadi kita rubah posisi daripada x. Ini kita ambil contoh di x ini adalah x0, lalu kita rubah posisinya dalam fungsi yang sama, itu di min x0. Maaf, ini mungkin tidak terlihat, min x0. Oke. Min x0 di sini posisi min x0, lalu kita geser dengan plus a, ini min x0 plus a. Oke. Dalam aktif transformasi biasanya ada reference dari original position, jadi ada hubungan bahwa posisi yang baru itu bagaimana dia berkaitan dengan posisi awalnya. Oke. Nah,
uh, untuk melihat simetri sesungguhnya dari sebuah fungsi, dalam ini adalah fx, kita gunakan aktif transformasi, di mana kita bisa lihat apabila a itu sama dengan 0 dari bentuk yang sebelumnya. Oke, bila a sama dengan 0, maka kita dapat fx plus a0 dari f min x itu sama dengan x kuadrat, yang otomatis menghasilkan fx juga. Atau dengan kata lain, bila kita memindahkan setiap posisi x ke refleksinya, jadi setiap posisi x di range x ke refleksinya atau min x, refleksi ini terhadap titik 0, nilai daripada f dalam posisi yang baru itu sama terhadap nilai posisi awalnya, yaitu posisi x. Dalam hal ini kita katakan bahwa fx adalah invarian terhadap refleksi transformasi. Jadi x kita rubahkan min x. Nah, untuk jenis-jenis transformasi sendiri, dia ada dua. Ada yang bentuknya diskrit. Contoh seperti di atas ini, sebelumnya itu adalah contoh diskrit. Lalu ada transformasi yang continuous. Nah, kalau diskrit ini elemennya berhingga, kalau continuous itu elemennya tak berhingga, dan dia bisa diparameterisasi dengan menggunakan variable infinitesimal parameter. Oke. Nah, apabila Hamiltonian yang kita punya itu invarian terhadap infinitesimal transformasi seperti berikut, di mana Qi itu kita ambil posisi Qi barnya adalah Qi plus epsilon kali derivatif H, partial derivatif H dari Pi. Oke, sehingga posisi yang baru adalah Qi plus delta Qi. Begitu juga dengan Pi bar adalah Pi, tapi di sini dengan tanda minus epsilon partial H terhadap Qi. Oke. Dengan H adalah ini fungsi Q, P. Oke. Maka apabila kita punya Hamiltonian yang invarian, oke, Hamiltonian invarian terhadap transformasi seperti ini, kita akan dapatkan bahwa H itu adalah conserved, atau artinya H Poisson bracket terhadap Hamiltonian itu sama dengan 0. Bisa dicek sendiri bahwa bentuk transformasi seperti ini itu adalah jenis transformasi canonical yang kita sudah bahas sebelumnya. Artinya dia Poisson bracket dari Qi Pj, Q bar I dan P bar J itu sama dengan canonical delta. Ini Poisson bracket terhadap Q dan P. Ini yang tidak nol, hanya ini. Bisa dibuktikan sendiri bahwa ini adalah canonical transformasi. Oke. Nah, kita lihat sekarang, kita buktikan apabila Hamiltonian itu invarian terhadap transformasi ini, betul tidak bahwa fungsi H sini, yaitu sembarang fungsi dari Q dan P, adalah conserved. Nah, sekarang bila kita punya perubahan koordinat, jadi kita rubah koordinatnya ke koordinat yang mungkin lebih baik saya tidak gunakan koordinat, tapi bila kita rubah posisinya terhadap posisi yang baru, oke, maka perubahan daripada H, artinya perubahan nilai daripada H itu adalah D partial H di Qi, kemudian perubahan dari Qi, dan partial H terhadap Pi, perubahan dari Pi. Oke, di sini kita masukkan bahwa perubahan Qi seperti sebelumnya, ini adalah epsilon partial H Pi. Itu juga dengan perubahan Pi. Oke, ini nilainya kita masukkan. Dan kita dapatkan ini sama dengan epsilon Poisson bracket dari H terhadap Hamiltonian terhadap H. Dan bila dia invarian, artinya
nilai H itu tidak berubah, maka ini sama dengan 0. Otomatis kuasa braket dari H dari Hamilton yang terhadap fungsi H itu sama dengan 0. Dan ingat bahwa sembarang H fungsi dari Q dan P, maka dinamikanya atau persamaan derivatif daripada dH dt itu diberikan oleh kuasa braket H terhadap Hamiltonian. Oke. Bisa dicek juga bahwa kuasa braket itu bila argumen kita pindahkan dia akan bertanda negatif, dan karena ini sama dengan 0, hasilnya adalah H conserve, artinya H tidak berubah terhadap waktu. Oke. Ya, jadi kita sudah buktikan bahwa H itu conserve apabila transformasi yang di generate. H ini kita kenal juga sebagai generator dari transformasi. Jadi jenis transformasi seperti ini, bila kita punya jenis transformasi seperti ini, maka H itu kita sebut sebagai generator transformasi. Oke. Nah, untuk yang tadi kita sudah bahas perubahan daripada Hamiltonian terhadap transformasi yang digenerate oleh H. Nah, bagaimana dengan sembarang fungsi misalkan omega, fungsi Q dan P? Bagaimana responnya terhadap respon perubahannya terhadap transformasi itu tersebut? Bentuknya perubahan daripada omega itu adalah eksponensial posen braket dari omega per H. Okay. Bisa dibuktikan, bisa dilakukan seperti H di sini. Oke. Tapi ini ya belum tentu 0 karena sembarang fungsi kita tidak definisikan dia harus invarian. Pernyataan sebelumnya hanya mendefinisikan apabila Hamilton yang invarian. Okay. Nah, sembarang fungsi itu bisa juga dia hanya fungsi dari Q, sehingga perubahan dari Q adalah ini epsilon. Epsilon ini parameter, saya lupa tadi disebutkan. Ini adalah parameter infinitesimal parameter dari transformasi ini. Oke. Jadi nilainya kecil. Oke. Epsilon kali QH, dan perubahan P adalah epsilon kali posen braket Q dengan H, lalu perubahan P adalah epsilon kali posen braket dari P dan H. Oke. Jadi bentuk transformasi yang tadi kita lebih kita tuliskan lebih ringkas seperti ini. Oke. Bentuk transformasi ini kita bisa tuliskan lebih ringkas dalam posen braket seperti ini. Oke. Nah, apabila ada Hamiltonian invariant terhadap transformasi seperti ini, maka H ini adalah conserve. Oke. Sebagai contoh, misalkan H itu hanya sebuah H itu sama dengan P, di mana untuk kasus 1 degree of freedom, sehingga perubahan Q adalah epsilon sendiri, lalu perubahan P adalah 0. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk transformasi ini, oke, adalah bentuk infinitesimal dari translasi. Oke. Kita lihat di sini bahwa delta Q ini adalah posisi general koordinat itu berubah bergeser terhadap sebuah konstanta epsilon. Oke. Nah, dari infinitesimal transformasi kita bisa dapatkan finite transformasi. Oke. Secara umum kita bisa lakukan berkali-kali finite infinitesimal transformasi sehingga kita dapatkan finite transformasi. Atau kita bisa juga lakukan misalkan dengan
memecahkan persamaan transformasi daripada koordinatnya. Ambil contoh untuk misalkan untuk generator yang bentuknya adalah x kali px minus y kali py. Ini untuk yang 2 degree of freedom, yaitu x dan y. Kita lihat perubahan daripada x itu diberikan oleh minus epsilon. Saya ganti ini jadi delta theta, di mana delta theta ini sangat kecil, minus delta theta y. Oke. Dan delta y itu sama dengan delta theta x. Oke. Nah, karena ini parameter yang sangat kecil, perubahan dx itu ditentukan bergantung daripada delta theta, sehingga ini saya bisa tuliskan dia jadi diferensial. Jadi dx per d theta minus y. Oke, untuk perubahan y itu dia sama dengan perubahan delta theta x, atau persamaan diferensialnya adalah dy per d theta dx. Oke. Ingat di sini adalah perubahan terhadap posisi yang baru digenerate oleh transformasi yang parameter infinitesimal adalah theta. Nah, apabila kita diferensialkan kedua persamaan ini terhadap theta, kita dapatkan yang pertama itulah d kuadrat x d theta kuadrat, itu sama dengan min dy d theta atau min x. Nah, solusinya adalah a cos theta plus b sin theta. Begitu juga dengan y yang ini, kita ambil turunan pertamanya terhadap theta sekali lagi, maka kita dapatkan solusinya adalah c sin theta d cos theta. Dengan menggunakan initial condition, di mana pada saat theta sama dengan 0 untuk koordinatnya dan untuk velocity-nya. Nah, untuk koordinatnya kita syaratkan bahwa untuk theta sama dengan 0, karena dia adalah parameter infinitesimal, kita anggap bahwa tidak ada perubahan, artinya dia masih identitas. Oke, artinya misalkan kita ambil posisinya adalah x0, maka pada theta 0 dia harus x0, theta dy theta sama dengan 0 harus sama dengan y0. Akibatnya a itu harus x0 dan d sama dengan y0. Nah, lalu velocity-nya, kalau kita boleh anggap velocity-nya itu terhadap parameter di theta, ini kita bisa lihat dari ini, oke, dari perubahan ini. Artinya kalau saya derivatifkan terhadap d theta, oke. Nah, ini harus menghasilkan posisi di awal. Artinya di theta 0 ini dia harus y0, oke. Dan ini juga di theta 0 itu dia harus x0. Oke, artinya perubahan di posisi awal itu harus sama dengan posisi awalnya dia. Oke, akibatnya b sama dengan minus y0 dan c sama dengan x0. Nah, kalau kita di sini kita dapat bahwa bentuk transformasi ini adalah rotasi di sumbu rotasi di dua dimensi. Oke. Nah, kita bisa juga lakukan dengan perubahan daripada px dan perubahan daripada py. Nanti kita juga dapatkan dia adalah transformasi rotasi dari px dan py. Oke. Secara umum apabila Hamiltonian itu invarian terhadap canonical transformasi, jadi apabila kita rubah phase space-nya, posisi daripada phase space dari qp ke q bar p bar, bila q ini fungsi daripada t dan p fungsi daripada t adalah solusi dari persamaan gerak, maka q bar t, p bar t juga solusi persamaan gerak. Artinya
Q bar dot itu diberikan oleh partial H terhadap P bar, dan P bar dot itu minus partial H terhadap Q bar. Oke. Jadi dia diberikan oleh persamaan yang sama. Oke. Nah, ingat untuk membuktikan ini, untuk membuktikan bahwa persamaan ini itu ada, ingat bahwa Q bar itu adalah fungsi daripada Q dan P, sehingga derivatif daripada Q bar terhadap waktu terhadap T itu adalah Poisson bracket dari Q bar terhadap H di H yang merupakan fungsi Q dan P. Jadi fungsi originalnya. Nah, karena yang kita gunakan adalah transformasi kanonik, artinya kalau Poisson bracketnya saya rubah jadi Q bar dan P bar, jadi Poisson bracketnya saya rubah, dia nilainya Poisson bracket itu invarian untuk yang canonical transformasi. Jadi Poisson bracketnya saya bisa tuliskan sebagai Q bar dan terhadap P bar. Lalu dengan menggunakan simetri bahwa H QP itu sama dengan H Q bar P bar, atau dengan kata lain dengan menggunakan kondisi bahwa Hamiltonian invariant, pernyataannya adalah seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa yang ini pertama kita tuliskan dalam Poisson bracket Q bar dan P bar, lalu kita rubah H jadi Q bar dan P bar. Nah, bentuk ini sendiri itu menyatakan derivatif daripada kalau disubstitusi, maka bentuk ini, karena ini adalah sama Q bar dengan Q bar, maka yang tersisa adalah DH dP bar. Begitu juga dengan P bar dot yang ini, kita juga bisa buktikan dengan menggunakan sifat daripada transformasi kanonik dan invariant daripada Hamiltonian. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara action dan Hamiltonian atau energi. Seperti kita sudah pelajari bahwa action adalah fungsional yang bergantung dari sebuah fungsi X. X ini bisa fungsi sembarang, dengan integral terhadap waktunya adalah Ti dan Tf, dengan kondisi bahwa setiap fungsi di sini itu harus memenuhi initial conditions bahwa Qi, bercontoh di sini Q pada ini adalah fungsi Q dan Q dot, Q pada Ti itu harus sama dengan Qi, Q pada Tf itu sama dengan Qf. Nah, karena ini fungsional sembarang, sedangkan kita mempunyai sebuah solusi ekstrim daripada S. Jadi kita mempunyai solusi Q yang memberikan nilai S ekstrimum atau disebut S klasik, di mana Q klasik itu Q dan Q dot klasik itu memenuhi persamaan L Lagrange. Jadi beda di sini, ini masih fungsional, ini sudah number, tapi number dia adalah number X ekstrimum daripada S. Nah, sekarang kondisinya misalkan kita geser
T finalnya kita tambahkan delta T. Oke, jadi ini adalah classical part yang awal, di mana Ti sampai Tf, dan posisi initial conditionnya tetap, posisi initialnya adalah Qi dan Qf. Lalu ini apabila kita geser final time-nya, kita tambahkan delta T dengan tidak merubah initial conditionnya. Artinya Q pada Ti itu tetap Qi, Q pada Tf plus delta T itu tetap Qf. Oke. Dan ini adalah classical solution dari actionnya. Keduanya menggunakan Lagrangian yang sama. Jadi action umumnya bentuknya seperti ini, fungsional actionnya bentuknya seperti ini. Yang kedua ini dia berbeda, kita tambahkan Tf plus delta F. Nah, 1, 2 ini, misalkan 1 dan 2 ini, satu ini adalah classical part atau extremum part solution daripada S1, dan yang dua ini adalah classical part daripada S2. Nah, perbedaan antara Q2, fungsi daripada T, ini udah Q2 klasik daripada S2, dengan Q1 klasik daripada S1, dituliskan sebagai Q2T sama dengan Q1T plus eta T. Jadi eta T ini adalah dia menggambarkan selisih antara Q1 dan Q2. Ambil contoh di sini pada saat T sama dengan F, di mana Q2T itu masih di bawah, Q1T itu sudah di QF, Akan tapi setelah T-nya lebih besar daripada TF, ini terlihat di sini Q2T itu dia sebuah nilai yang masih di bawah QF, tapi di Q1-nya itu nilai dia nilai dia 0 gitu. Dia tidak bernilai di sini. Dan eta ini, lihat eta ini jadi semacam fungsi yang menggambarkan selisih daripada Q1 dan Q2. Eta ini kondisinya pada saat TI atau T, ini harusnya TI dia 0. Pada saat TF di sini, kita lihat di sini eta itu tidak 0, karena dia ada selisih antara Q1 dan Q2. Tapi pada saat eta itu sama dengan TF plus delta T, eta itu sama dengan 0. Eta karena classical part-nya itu 0, sebenarnya eta tidak ada nilainya di Q TF plus lebih besar daripada TF itu, eta tidak ada nilainya. Jadi karena di sini Q1-nya 0, jadi tapi kalau berdasarkan formula ini, eta itu di sini untuk TF lebih besar daripada TF, eta itu sama dengan Q2-nya. Eta itu sama dengan Q2-nya. Sekarang pertanyaannya, berapa perubahan action, adanya classical action
Jadi actionnya itu sudah mengambil classical path. Oke. Bila kita bandingkan classical path daripada S1 dengan S2, perubahannya, maka perubahannya itu kita bisa hitung sebagai perubahan daripada di pertama kita split dulu di TI dan TF. Nah, untuk dari TI sama TF, maka perubahannya adalah perubahan daripada kedua path, classical path ini. Oke. Nah, perubahan atau perbedaan dari classical path ini tentu saja ditentukan oleh eta. Oke, digambarkan oleh eta. Oke. Lalu perubahannya juga ditambah dengan classical pattern ini. Oke. Itu dari TF ke TF plus delta T. Oke. Nah, sehingga perubahan total perubahan daripada action itu yang pertama adalah kita lihat total perubahannya dari TI TF itu diberikan oleh perubahan Lagrangian dari Q2, ini kita pakai Q2, dan perubahan dari Q2 oke, dikurang Q1, lihat Q2 kurang 1 adalah eta, sehingga sini kita tuliskan eta, dan begitu juga di sini. Dan di sini kita hanya tuliskan oh ya, di sini kita ambil limit di mana delta T sangat-sangat kecil, sehingga classical path yang ini, yang sisanya, yang ekstra, itu hanya diberikan oleh Lagrangian dikali delta T. Ini delta T sangat kecil. Oke, di mana inilah Q2. Oke. Karena ya kalau mau ditulis langsung sebenarnya ada di sini S1-nya, tapi karena di sini S1-nya itu untuk classical path ini Q1-nya 0, sehingga di sini dia 0. Oke, minus 0. Oke, selanjutnya kita gunakan partial differential. Ini menjadi minus, dan ini menjadi boundary-nya. Oke. So ya, sebagai catatan, ini mungkin mirip dengan penurunan Euler Lagrange, tapi berbeda di sini bahwa eta sini tidak sembarang, tapi dia tetap kecil karena dia tetap kecil, dia ada nilainya karena delta T ini sangat kecil. Oke. Jadi kalau kita bayangkan, kita ambil geser dia delta T sangat kecil, maka dia akan Q2 ini akan mepet, hampir menyerupai dengan Q1. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan Euler Lagrange, karena yang kita tinjau adalah classical path, maka Q2-nya itu harus memenuhi persamaan Euler Lagrange, sehingga di sini dia 0. Oke. Di sini 0. Lalu di sini kita dapatkan ini adalah boundary value-nya, dan kita ingat bahwa eta di TI, sini saya lupa tulis bahwa eta di TI itu harus sama dengan 0, karena di TI tidak ada perubahan. Oke, eta-nya tidak ada selisihnya, sehingga yang sisa adalah partial L di Q dot di TF dan eta TF, dan plus ini kelebihan extra thresholdnya daripada Lagrangian kali delta T. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa eta di TF ini tidak 0 karena ini masih ada selisihnya. Oke. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa eta ini itu kalau misalkan delta theta sangat kecil, oke,
maka derivatif di titik ini dari TF itu adalah derivatif titik TF adalah uh, uh, minus eta, oke, minus eta per delta T. Nah, kenapa minus? Ini karena eta ini dia sebenarnya nilainya harus negatif, oke, sebenarnya harus negatif, karena berdasarkan definisi Q2 itu adalah Q1 plus eta, sedangkan di gambar ini Q2 ini nilainya lebih kecil, oke. Q2 nilainya lebih kecil, sehingga di sini nilai dia sebenarnya dia negatif, selisihnya itu negatif, oke. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa eta TF itu sama dengan minus derivatif daripada Q2 derivatif daripada Q2 di TF kali delta theta. Lalu kita substitusi, kita dapatkan bahwa ya ini kita ganti dari minus Q dot 2 dot plus Lagrangian ini di evaluasi di T sama dengan TF kali delta T, sorry. Dan ini adalah negatif daripada ini kita ingat, ini adalah definisi dari canonical momentum, oke. Canonical momentum daripada Q2 kali Q2 dot minus L, dan ini sendiri adalah Hamiltonian, oke. Minus Hamiltonian TF kali delta T, oke. Karena limit kita ambil delta T itu sangat kecil, sehingga perubahan ini bisa kita tuliskan sebagai diferensial daripada S klasik terhadap TF itu sama dengan negatif daripada Hamiltonian TF. Dan Hamilton ini secara fisik menyatakan adalah energi daripada sistem. Dan kita juga sudah tuliskan bahwa untuk sistem kita yang tidak bergantung daripada T, maka Hamiltoniannya itu adalah conserve, artinya dia konstan, okay? Tidak berubah terhadap waktu, atau bisa tulis dengan negatif daripada energi sistem, oke. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai simetri menggunakan atau simetri di formalisme Hamiltonian. Baik, terima kasih atas perhatiannya.